Halo semuanya, selamat datang di podcast kelas 12B. Di sebelah saya sudah ada teman saya untuk membahas tentang apa itu bullying. Bullying itu apa sih? Kalau menurut saya, bullying adalah ngata-ngatain atau mengejek seseorang. Kalau menurut Mas Haidar bagaimana? Kalau kita membahas soal bullying, mudahnya kita mengingat 3 kata kunci. Yang pertama itu kekerasan. Kekerasan itu bisa kita menendangnya, menjoroknya, dan lain-lain. Yang kedua itu dilakukan secara terus-menerus, seperti si pelaku itu terus-menerus membuli si korban tersebut dengan seenaknya gitu. Yang ketiga itu dilakukan oleh orang yang berkuasa. Dan bentuk dari bullying itu bisa ada macam-macam. Bisa bentuk kekerasan seperti ketika saya bertemu dengan Mas Hadib ini, Ya, menjoroknya, menendangnya, dan lain-lain. Bisa juga dengan verbal seperti mengejeknya ya, dan mengata-ngatainya ya. dan sebagainya. Kalau menurut Anda, contoh kekerasan bullying yang memiliki kekuasaan itu seperti apa? Ya, contoh orang yang membuli dengan kekuasaan itu ya seperti guru kepada muridnya, Ya, terus kakak kelas kepada di kelasnya, sama orang yang lebih populer, siswa yang lebih populer daripada yang tidak populer. contoh kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya itu seperti apa? Contohnya itu ya seperti ketika guru sedang mengajar itu, murid kadang kan ada yang bicara sendiri Iya. dengan temannya, itu kadang guru kan marah. Ya, Terkadang itu guru suka memarahinya di depan murid-murid yang lain. Itu bisa membuat mental si murid itu bisa down gitu, bisa malu ya. dan sebagainya. Kalau menurut Anda, ngolok-ngolok teman pakai nama orang tuanya bisa disebut bullying, bukan sih? Ya, kalau menurut saya itu dalam orang Jawa itu ya disebut paraban gitu. Ya. Itu bisa termasuk juga ketika itu digunakan untuk mengejeknya gitu. Tapi kalau itu untuk biasa, itu lucu-lucuan, itu tidak termasuk gitu. Jadi kesimpulannya, dampak dari bullying menurut Anda itu apa? Apa saja? Kalau menurut saya dampak bullying itu bisa turunnya percaya diri si korban, Ya, terus munculnya perasaan marah, sedih, yang tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Korban perundungan juga cenderung sulit dipercaya oleh orang lain. Perundungan bisa menyebabkan depresi, dan bisa juga keinginan si korban untuk bunuh diri. apakah Anda pernah dibully pada waktu SD atau SMP yang pernah Anda alami? Kalau bicara tentang bulian, jujur saya pernah dibully. Itu dulu waktu SD, Ya, sepeda saya suka dijailin sama teman-teman saya, diumpetin gitu, diumpetin di. ya di semak-semak gitu, di Oh tata ya, nakal sekali itu ya. sama ya gitu. Pernah juga saya itu lagi Ya, lagi mengerjakan tugas itu, ya. alat tulis saya disembunyiin juga. Juga pernah ya. Iya, itu termasuk pembulian ya juga ya. Ya, kalau Mas Adil sendiri pernah dibully atau enggak dulu pas SD apa SMP gitu? Kalau saya pas waktu SD, pas itu kelas 6 ya, kelas 6 SD. Nah, itu sukanya membuli saya nama orang tua saya. Jadi saya sangat saya Gimana sangat gitu?
apa ya, sangat marah lah. Ya. Ya juga izin juga orang tua saya kok diwadan-wadani gitu. Lah saya marah, saya juga membalasnya juga dengan nama orang tuanya juga. Saya bisa tahu orang tuanya karena teman dekatnya bisa memberikan nama orang tuanya kepada saya. Itu pada waktu SD. Sekian dari kami. Podcast kali ini saya tutup dan akhiri. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk apa Anda terus melakukan perundungan tersebut? Bila pada akhirnya terus menciptakan generasi yang penuh dengan dendam, negeri ini tidak membutuhkan orang seperti itu, melainkan tertahap berbagai beban yang ada.